Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudah bukan rahasia lagi, bersepeda memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Apalagi bagi para pensiunan, waktu yang longgar, terkadang kita tergoda untuk mager, malas bergerak. Banyak alasan yang kita kemukakan. Bersepeda bikin sakit lutut, bersepeda bikin jantung bermasalah, bersepeda bla bla bla. Setiap olahraga memiliki resiko tersendiri, termasuk bersepeda. Bahkan aktivitas fisik ringan lainnya seperti berkebun, membersihkan rumah juga memiliki resiko tersendiri. Berikut adalah potensi risiko kesehatan dari bersepeda. Masalah jantung, fibrilasi atrium, atau denyut tidak teratur. Paling sering orang memikirkan masalah jantung ketika membahas tentang bersepeda di akhir pekan. Tak jarang kekhawatiran ini ditunjang dengan berita pesepeda yang mengalami gagal jantung ketika bersepeda, padahal tidak ada riwayat sakit jantung. Olahraga ketahanan memang erat kaitannya dengan jantung, termasuk bersepeda. Pesepeda secara default adalah atlet ketahanan, dan detak jantung mereka kadang sangat tinggi, kadang rendah. Meskipun masih belum diketahui apa yang menyebabkan denyut jantung tidak teratur atau atrial fibrillation atau AF. Beberapa ilmuwan berasumsi bahwa bersepeda intensitas tinggi selama bertahun-tahun dapat menyebabkan AF. Tetapi ilmuwan yang lain berpendapat bahwa mungkin ada penyebab yang mendasarinya dan bahwa olahraga hanyalah pemicu, tetapi bukan penyebab itu sendiri. Pesepeda rekreasi tidak perlu khawatir karena mereka tidak mungkin mencapai tingkat intensitas seperti itu, kecuali mereka menjadi pesepeda profesional atau mencoba berolahraga seperti profesional. Dan walaupun begitu, risikonya minimal. Namun, kondisi sebelumnya adalah cerita lain, sama sekali tidak terkait dengan bersepeda. Lalu lintas, kecelakaan, dan jatuh. Bersepeda bisa menjadi olahraga yang sulit jika kita sering jatuh. Perlengkapan pelindung diperlukan dan dianjurkan untuk semua pesepeda. Lalu lintas bisa berbahaya, tetapi lalu lintas selalu ada dan tidak bisa kita hindari. Bersepeda atau tidak, lalu lintas selalu mengancam kita. Jadi, bukan karena bersepedanya, lalu lintas menjadi berbahaya. Semua itu bagaimana kita. Di tengah perilaku pengguna jalan raya yang tidak terlalu menghormati pesepeda, kita harus tahu diri. Bersepedalah di jalur aman. Bila terpaksa, kita masih bisa menggunakan trotoar karena memang diperbolehkan oleh undang-undang. Tentunya dengan memprioritaskan pejalan kaki, atau kita bisa mencari jalur alternatif lain yang tidak terlalu padat lalu lintasnya. Risiko prostat, disfungsi ereksi, risiko nyata atau mitos. Bagi pria, bersepeda sambil duduk dapat menyebabkan mati rasa di area selangkangan. Sadel sering menekan saraf vital dan mengurangi aliran darah. Saraf vital dan aliran darah yang terganggu memang bisa berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi, tetapi sifatnya temporal, bukan permanen. Dengan mengingat hal itu, pesepeda yang berdiri setidaknya 20% dari perjalanan mereka seringkali tidak pernah merasakan mati rasa. Jangan mundur untuk bersepeda hanya karena hal ini, karena olahraga yang melibatkan fisik memiliki risiko tersendiri bila dilakukan dengan salah. Solusinya terletak pada moderasi. Duduk, lebih banyak duduk. Bersepeda dilakukan dalam posisi duduk, sesuatu yang mungkin menjadi masalah bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah cukup duduk
sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Berdiri saat bersepeda sangat dianjurkan. Gerakan otot yang berulang juga dapat melemahkan lutut dan pinggul. Disinilah berjalan dan berlari membantu, setidaknya seminggu sekali. Meskipun ada risiko kesehatan dengan bersepeda, risikonya minimal. Tetap aman saat bersepeda dan ingatlah untuk beristirahat dan berjalan sesekali. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.